Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sebelum saya mulai cerita pada malam ini, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Di tengah keramaian kota yang menyesakkan, 5 sahabat karib ada Rina, Andi, Budi, Citra dan Dewi memutuskan untuk mencari ketenangan di alam terbuka. Mereka memilih hutan asri, sebuah tempat wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, sungai-sungai jernih mengalir, dan udara segar yang menyegarkan menjadi daya tarik utama di tempat ini. Wah, aku udah gak sabar untuk segera sampai ke sana, ucap Rina dengan mata yang berbinar-binar. Kalau aku pengen ngerasain udara segar sama melihat pemandangan yang indah. Sabar Rina, kata Andi sambil tersenyum. Kita itu masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi aku yakin semua lelah kita akan terbayar lunas saat tiba di sana. Mereka pun memulai perjalanan dengan semangat yang membara, mengikuti jalur pendakian yang sudah ditandai dengan jelas. Canda tawa mereka memecah keheningan hutan, menciptakan suasana yang riang dan penuh keakraban. Namun seiring berjalannya waktu, jalur pendakian kini mulai berubah. Jalan setapak yang tadinya lebar dan mudah dilalui kini menyempit dan dipenuhi dengan semak belukar. Sebentar, sepertinya kita salah jalan, kata Budi sambil melihat peta yang ia pegang. Karena jalur ini nggak sesuai dengan yang ada di peta. Sebentar, mungkin hanya sedikit melenceng, kata Citra mencoba menenangkan suasana. Kita lanjut lagi aja perjalanan kita. Sebentar lagi kita pasti akan menemukan jalur yang benar. Mereka pun terus berjalan, mengikuti jalur yang semakin tidak jelas. Matahari kini mulai condong ke barat, menandakan hari sudah semakin sore. Mereka mulai merasa khawatir, tetapi mereka berusaha untuk tetap tenang. Kita harus segera menemukan jalan keluar sebelum hari gelap, kata Dewi dengan suara yang terdengar cemas. Dewi, tenang ya, kita pasti akan menemukan jalan keluar. Kita hanya perlu tetap tenang dan fokus, kata Andi mencoba menenangkan sahabatnya. Namun semakin lama mereka berjalan, semakin mereka merasa tersesat. Hutan ini seperti labirin yang tidak berujung, dengan jalan-jalan setapak yang bercabang ke segala arah. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, dan mereka tidak tahu bagaimana cara kembali ke jalur yang benar. Aduh, aku takut nih, aku gak mau mati di hutan ini, ujar Rina dengan air mata yang kini mulai mengalir. Jangan bicara seperti itu Rina, kata Budi sambil memeluk sahabatnya. Pokoknya kita akan keluar dari sini. Kita harus tetap bersama-sama dan saling menguatkan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil merencanakan langkah selanjutnya. Mereka pun duduk di bawah akar pohon besar, mencoba untuk menenangkan diri dan mengatur nafas. Kita harus mencari tempat yang aman untuk bermalam. Kita nggak mungkin melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap seperti ini, kata Andi kepada teman-temannya. Tapi gimana jika ada binatang buas di hutan ini? Tanya Citra dengan suara bergetar. Kita harus membuat api unggun untuk menghalau binatang buas. Dewi pun berkata, kita juga harus mencari tempat yang tinggi dan aman untuk bermalam. Mereka pun mulai mencari ranting-ranting kering untuk membuat api unggun. Dan setelah beberapa saat, mereka berhasil menyalakan api unggun yang cukup besar. Api unggun itu memberikan kehangatan dan cahaya, membuat mereka merasa sedikit lebih aman. Kita harus berjaga-jaga sepanjang malam. Kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi, ucap Budi kepada teman-temannya. Mereka pun bergiliran berjaga sambil mengawasi sekitar. Kini suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, menambah rasa takut mereka. Mereka pun merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Singkat cerita, kini malam semakin larut dan kegelapan hutan semakin pekat. Api unggun yang mereka buat memberikan sedikit kehangatan dan cahaya, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui mereka.
Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti bisikan-bisikan yang tidak terucapkan, membuat bulu kuduk mereka merinding. "Suara apa itu?" bisik Rina memeluk lututnya erat-erat. "Aku ngerasa seperti ada yang mengawasi kita." "Aku nggak tahu, tapi aku yakin itu bukan suara binatang biasa," jawab Andi dengan matanya menatap tajam ke sekeliling. Mereka berlima saling berpandangan, mencoba untuk menenangkan diri, namun ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Suara-suara aneh itu kini semakin mendekat, dan bayangan-bayangan gelap kini mulai terlihat di antara pepohonan. "Kita harus pergi dari sini, aku nggak tahan lagi," kata Citra dengan suara bergetar. "Cit, kita nggak bisa pergi dalam keadaan gelap seperti ini. Yang ada kita bisa tersesat lebih jauh," kata Budi kepada Citra. "Terus apa yang harus kita lakukan? Aku takut kita akan mati di sini," tanya Dewi. "Kita harus tetap bersama-sama dan saling menguatkan. Yang kita perlu hanya tenang dan fokus supaya kita bisa keluar dari sini," kata Andi kepada teman-temannya. Mereka pun memutuskan untuk berjaga-jaga sepanjang malam sambil menunggu pagi tiba. Mereka pun bergiliran mengawasi sekitar, memastikan tidak ada yang mendekat perkemahan mereka. Namun rasa takut mereka tidak kunjung menghilang. Mereka terus mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka dan bayangan-bayangan gelap yang berkeliaran di hutan. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang jahat di hutan ini," bisik Rina kepada teman-temannya. "Aku merasa kita telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu." Rina, jangan bicara seperti itu. Itu hanya perasaan kamu saja," kata Budi mencoba menenangkan sahabatnya. Namun perasaan Rina tidak salah. Hutan ini memang menyimpan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mereka pun telah memasuki wilayah yang terlarang, dan mereka telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Mereka pun semua terdiam, gemetar ketakutan. Dari kegelapan muncul sosok tinggi besar, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Makhluk itu berjalan mendekati mereka, dan dengan langkah yang berat dan lambat. Lihat, apa itu?" bisik Citra dengan mata membelalak ketakutan. Aku nggak tahu," jawab Andi dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Makhluk itu kini semakin mendekat, dan mereka bisa melihat dengan jelas wajahnya yang sangat mengerikan. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka, seolah-olah menembus jiwa mereka. Taringnya yang tajam berkilau dari dalam cahaya api unggun, siap untuk merobek-robek tubuh mereka. "Lari, kita harus lari!" teriak Budi mendorong teman-temannya untuk melarikan diri. Mereka berlima berlari tunggang langgang, meninggalkan api unggun dan perkemahan mereka. Makhluk itu pun mengejar mereka dengan langkah yang cepat dan kuat. Mereka pun berlari sekuat tenaga, tetapi mereka tahu mereka tidak akan bisa melarikan diri selamanya. "Kita harus sembunyi!" teriak Andi sambil menarik teman-temannya ke balik semak-semak. Mereka pun bersembunyi di balik semak-semak, mencoba untuk menahan nafas mereka. Makhluk itu melewati mereka, mengendus-ngendus udara mencari jejak mereka. Mereka semua bisa mendengar suara nafasnya yang berat dan suara taringnya yang bergemeletuk. "Shh, jangan bersuara. Dia pasti akan menemukan kita jika kita bersuara," bisik Rina dengan suara yang bergetar. Mereka berlima pun terdiam, tidak berani bergerak atau bersuara. Mereka menunggu dengan sangat cemas, berharap makhluk itu akan pergi. Namun makhluk itu tidak pergi. Ia terus berputar-putar di sekitar mereka mencari jejak mereka. "Aduh, kita terjebak. Kita nggak akan bisa keluar dari sini," bisik Dewi dengan air mata yang mengalir. Detak jantung mereka berpacu dengan begitu cepat. Nafas mereka tertahan di tenggorokan. Kelima sahabat itu bersembunyi di balik semak-semak lebat, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Makhluk itu dengan mata merah menyala dan taring yang tajam terus berputar-putar di sekitar mereka, mengendus-ngendus udara mencari jejak mereka. "Dia nggak akan pergi. Dia pasti menemukan kita," bisik Rina dengan suara yang bergetar. "Rina, jangan bicara seperti itu," sahut Budi mencoba menenangkan Rina meskipun dia sendiri merasa sangat takut. Namun makhluk itu seolah-olah bisa menemukan kehadiran mereka. Ia semakin mendekat, mengendus-ngendus semak-semak tempat mereka bersembunyi. "Kayaknya dia tahu deh kita ada di sini." "Tenang ya, Cit.
kita pasti akan menemukan cara untuk keluar dari sini. Tiba-tiba makhluk itu berhenti bergerak. Ia pun menatap tajam ke arah semak-semak tempat mereka bersembunyi, seolah-olah bisa melihat mereka melalui kegelapan. Mereka berlima terdiam, tidak berani bergerak ataupun bernafas. "Shh, dia ngelihat kita," bisik Dewi dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Makhluk itu mulai berjalan perlahan mendekati mereka. Dengan langkahnya yang berat dan lambat, mereka bisa melihat dengan jelas wajahnya yang sangat mengerikan. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka seolah-olah bisa menembus jiwa mereka. "Gak ada pilihan lain, lari!" teriak Andi mendorong teman-temannya untuk keluar dari persembunyian mereka. Mereka berlima berlari tunggang langgang, melarikan diri dari makhluk itu. Makhluk itu pun mengejar mereka kembali dengan langkah yang cepat dan kuat. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi mereka tahu mereka tidak akan bisa melarikan diri selamanya. "Kita harus berhenti, aku gak kuat. Kita harus bersembunyi," teriak Budi sambil menarik teman-temannya ke balik pohon besar. Mereka pun bersembunyi di balik pohon besar, mencoba untuk beristirahat dan mengatur nafas. Makhluk itu melewati mereka, mengendus-ngendus udara mencari jejak mereka. Mereka bisa mendengar suara nafasnya yang sangat berat. "Kita semakin terjebak di sini, kita nggak akan bisa keluar," bisik Rina dengan air mata yang sangat deras mengalir. "Rina, jangan menyerah. Kita pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan makhluk ini." Lagi-lagi Andi mencoba untuk memberikan semangat. "Ya tapi bagaimana? Kita nggak punya senjata, kita nggak punya kekuatan," tanya Citra. "Kita punya otak, kita harus menggunakan otak kita untuk mengalahkan makhluk ini," kata Budi dengan matanya yang berkilat-kilat. Mereka berlima mulai berpikir keras, mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu. Mereka tahu mereka tidak bisa melawan secara fisik, tetapi mereka mungkin bisa mengalahkannya dengan kecerdikan mereka. "Kita bisa membuatnya terjebak, kita bisa memancingnya ke jurang atau ke lubang yang dalam," kata Dewi tiba-tiba. "Itu ide yang bagus, tapi bagaimana caranya kita memancingnya ke sana?" tanya Andi mengangguk setuju. "Kita bisa menggunakan api unggun sebagai umpan. Kita bisa menyalakan api unggun di dekat jurang atau lubang, dan kemudian kita bersembunyi di dekatnya," kata Budi. Mereka berlima mulai mencari ranting-ranting kering untuk membuat api unggun. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menyalakan api unggun yang cukup besar. Mereka kemudian membawa api unggun itu ke dekat jurang yang dalam, dan mereka bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya. Makhluk itu melihat api unggun dari kejauhan, dan ia mencoba berjalan mendekatinya. Ia mengendus-endus api unggun itu mencari tahu apakah itu mereka. Mereka berlima pun terdiam, menahan nafas mereka menunggu makhluk itu mendekat. Dan ketika makhluk itu berada tepat di depan jurang, mereka berlima pun keluar dari persembunyian. Mereka berlima berteriak sekeras mungkin. Makhluk itu terkejut dan mundur satu langkah, dan kemudian ia terjatuh ke dalam jurang. Mereka berlima bersorak gembira, merasa lega karena berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka mendengar suara gemuruh dari dalam jurang dan mereka melihat makhluk itu memanjat keluar dari jurang. "Waduh, dia masih hidup!" Citra teriak ketakutan. "Gak bisa, kita harus lari dari sini," teriak Andi menarik teman-temannya untuk melarikan diri. Mereka berlima lari tunggang langgang melarikan diri dari makhluk itu. Makhluk itu mengejar mereka dengan langkah yang kini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu mereka tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Langkah kaki mereka menggema di kegelapan hutan. Suara nafas terengah-engah memecah kesunyian malam. Kelima sahabat itu berlari sekuat tenaga, berusaha menjauhkan diri dari makhluk mengerikan yang terus saja mengejar mereka. Duri dan ranting tajam mencakar kulit, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan yang mencengkram di hati mereka. "Kita nggak bisa lari terus, kita harus mencari tempat berlindung," teriak Andi dengan suara yang parau. "Ya, tapi di mana? Hutan ini terlalu luas, kita bisa tersesat lebih jauh lagi," sahut Citra dengan mata yang membelalak ketakutan. "Pokoknya jangan ada yang terpisah, kita harus saling membantu," ucap Budi berusaha menyemangati teman-temannya. Mereka pun terus berlari hingga akhirnya tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Tanpa ragu mereka memasuki gua tersebut, berharap bisa menemukan perlindungan dari kejaran makhluk itu. "Kita istirahat di sini sebentar, semoga dia nggak menemukan kita,"
ucap Dewi dengan suara yang bergetar. Gua itu gelap dan lembab, bau tanah dan lumut menyengat ke hidung mereka. Mereka pun duduk berdekatan, saling berpelukan untuk menghangatkan diri dan menenangkan pikiran. Suara nafas mereka yang terengah-engah terdengar begitu jelas dalam keheningan gua. Aku merasa sepertinya kita nggak akan pernah keluar dari sini. Kita akan mati di sini, dimakan makhluk itu, ucap Citra yang terdengar pasrah. Cit, jangan bicara seperti itu. Kita pasti akan keluar dari sini. Kita pasti bisa, bentak Budi. Ya tapi bagaimana? Makhluk itu terlalu kuat. Kita nggak punya kesempatan, tanya Dewi. Ingat, kita punya otak. Kita harus menggunakan otak kita untuk mengalahkannya. Kini Andi bersuara dengan mata yang berkilat-kilat. Mereka berlima mulai berpikir keras, mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu. Mereka tahu mereka tidak bisa melawannya secara fisik, tapi mungkin mereka bisa mengalahkannya dengan kecerdikan mereka. Kita harus bisa membuatnya terjebak lagi. Kita mancingnya ke dalam gua ini, dan kemudian kita tutup pintu masuknya dengan batu besar. Nah, itu ide yang bagus, tapi gimana caranya kita memancingnya ke sini? Kita bisa menggunakan suara-suara. Kita bisa membuat suara-suara aneh untuk menarik perhatiannya, ucap Budi. Mereka berlima kini mulai membuat suara-suara aneh, menirukan suara binatang buas dan suara-suara lain yang mungkin menarik perhatian makhluk itu. Tak lama kemudian mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dan makhluk itu pun datang. Cepat, bersiap-siap, bisik Andi memberikan isyarat kepada teman-temannya. Mereka bersembunyi di balik batu-batu besar di dalam gua, menunggu makhluk itu masuk. Makhluk itu pun masuk ke dalam gua mengendus-endus udara dan mencari sumber suara itu. Ia berjalan perlahan, matanya yang merah menyala menatap tajam ke sekeliling. Ketika makhluk itu berada tepat di tengah gua, mereka berlima keluar dari persembunyian mereka dan berteriak sekeras mungkin. Makhluk itu terkejut dan mundur selangkah dan mereka segera mendorong batu besar untuk menutup pintu masuk gua. Kita berhasil, ucap Dewi melompat ke girangan. Jangan senang dulu, kita harus tetap waspada. Dia masih ada di dalam sana. Mereka berlima terdiam, mendengarkan suara gemuruh dari dalam gua. Makhluk itu mengamuk, mencoba untuk menghancurkan batu besar yang menutup pintu masuk gua. Mereka bisa mendengar suara cakaran dan geramannya yang membuat mereka semakin ketakutan. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Dia pasti akan keluar dari gua ini, kata Citra. Ya tapi kemana? Hutan ini terlalu berbahaya, tanya Rina. Kita harus mencari jalan keluar. Kita nggak bisa tinggal di sini selamanya, ucap Andi. Mereka berlima keluar dari gua, meninggalkan makhluk yang mengamuk di dalamnya. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, berusaha untuk tidak membuat suara. Mereka tahu makhluk itu bisa mendengar mereka dan mereka tidak ingin menarik perhatiannya. Lihat itu, sepertinya ada yang terluka, bisik Dewi menunjuk ke arah jejak kaki yang berlumuran darah. Mereka berlima mengikuti jejak kaki itu, berharap bisa menemukan jalan keluar atau tempat berlindung yang aman. Jejak kaki itu membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan, ke tempat yang kini semakin gelap dan sangat menakutkan. Jejak kaki yang berlumuran darah itu membawa mereka semakin dalam ke kegelapan hutan, ke tempat yang terasa asing dan sangat menakutkan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di sekitaran mereka. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti bisikan-bisikan yang tidak terucapkan, membuat bulu kuduk mereka semakin merinding. Kemana jejak ini membawa kita? Aku merasa sepertinya kita sedang menuju sarang makhluk itu, bisik Rina. Rin, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus tetap mengikuti jejak ini. Semoga aja kita menemukan jalan keluar, sahut Andi yang matanya tajam menatap ke depan. Mereka terus saja berjalan mengikuti jejak kaki itu, hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Gubuk itu tampak reot dan lapuk, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Namun ada cahaya redup yang bersinar dari dalam gubuk itu dan menarik perhatian mereka. Siapa yang tinggal di sini? Tanya Citra dengan suara yang berbisik. Mereka berlima mendekati gubuk dengan sangat hati-hati, mengintip melalui celah-celah dinding kayu yang lapuk. Di dalam gubuk itu mereka melihat seorang wanita tua duduk di depan perapian, mengaduk-ngaduk sesuatu di dalam kuali.
Wanita itu tampak sangat mengerikan dengan rambut putih panjang yang kusut, wajah keriput yang penuh bekas luka, dan mata yang merah menyala. Mereka berlima pun memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu, berharap wanita tua itu bisa membantu mereka. Wanita tua itu menoleh ke arah mereka dengan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning dan tajam. "Selamat datang anak-anak, sudah lama sekali aku tidak menerima tamu," sapa nenek itu dengan suara yang serak dan mengerikan. "Kami tersesat di hutan ini, Nek. Kami ingin mencari jalan keluar," kata Andi mencoba untuk bersikap sopan. "Oh, kalian tersesat. Hutan ini memang penuh dengan jalan yang berliku-liku. Tapi jangan khawatir, aku bisa membantu kalian," kata wanita tua itu. "Benar kan, Nek? Terima kasih banyak ya, Nek," tanya Rina dengan mata yang berbinar-binar. "Tapi ada satu syarat. Kalian harus membantuku menyelesaikan ramuan ini." "Ramuan? Ramuan apa, Nek?" tanya Budi curiga. "Ramuan untuk mengembalikan jiwaku yang hilang. Aku kehilangan jiwaku bertahun-tahun yang lalu, dan aku membutuhkan bantuan kalian untuk mendapatkannya kembali," ucap wanita itu dengan suara yang serak. Mereka berlima saling berpandangan. Mereka tampak ragu-ragu. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa mempercayai wanita tua itu. Namun mereka juga tidak punya banyak pilihan lain. Mereka terjebak di hutan ini dan merasa membutuhkan bantuan. "Baiklah, Nek, kami akan membantumu," kata Andi. Wanita tua itu tersenyum lebar. "Bagus, sekarang mari kita mulai." Mereka berlima membantu wanita tua itu mengumpulkan bahan-bahan ramuan yang terdiri dari bermacam-macam tumbuhan aneh dan benda-benda misterius. Mereka mencampur bahan-bahan itu ke dalam kuali, mengikuti instruksi wanita tua itu. Saat ramuan itu mendidih, asap tebal berwarna hijau keluar dari kuali, memenuhi gubuk dengan bau yang sangat menyengat. Mereka berlima terbatuk-batuk menutup hidung mereka. "Ramuan ini sudah siap. Sekarang kita hanya perlu meminumnya," kata wanita tua itu. Wanita tua itu pun menuangkan ramuan itu ke dalam 5 cangkir kecil dan memberikan 1 cangkir kepada masing-masing dari mereka. Mereka berlima menatap cangkir itu dengan ragu-ragu dan tidak yakin apakah mereka harus meminumnya. "Minumlah, ini tidak akan menyakiti kalian," kata wanita tua itu. Mereka berlima akhirnya meminum ramuan itu dan merasa mual dan pusing. Mereka merasa seperti sedang kehilangan kesadaran dan mereka pun jatuh pingsan. Ketika mereka sadar, mereka berada di tempat yang berbeda. Mereka berada di jalan setapak yang lebar dan terang. Jalan yang sama yang mereka lalui ketika memasuki hutan. Mereka melihat ke belakang dan mereka melihat gubuk tua itu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. "Kita berhasil keluar dari hutan," ucap Dewi melompat kegirangan. "Tapi apa yang terjadi dengan wanita tua itu?" tanya Citra. "Aku nggak tahu, tapi aku merasa sepertinya kita telah melakukan sesuatu yang salah," jawab Andi dengan matanya yang menatap ke arah hutan yang gelap. Mereka berlima berjalan menyusuri jalan setapak, meninggalkan hutan yang menakutkan itu. Mereka merasa lega karena berhasil keluar dari sana, tetapi mereka juga merasa bersalah karena telah membantu wanita tua itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada wanita tua itu, dan mereka tidak tahu apakah mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.